kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Kira-kira olahraga favorit kalian apa? Baik, mungkin ada yang suka berenang, suka sepak bola, basket, dan sebagainya ya. Apapun olahraga yang kalian sukai, pasti semuanya membutuhkan energi untuk melakukannya. Lalu kira-kira energi di tubuh kita berasal dari mana ya? Anak-anak, kita tahu bahwa energi yang terdapat di dalam tubuh kita berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi itu tidak langsung menjadi energi, tetapi ada proses lanjutannya, yaitu makanan dicerna terlebih dahulu supaya menjadi energi. Kira-kira bagaimana ya proses terjadinya? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai transformasi energi dan metabolisme sel. Materi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi pada transformasi energi dan metabolisme sel mengacu pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dan kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan transformasi energi oleh klorofil, yang kedua menjelaskan transformasi energi oleh mitokondria, yang ketiga menganalisis proses fotosintesis, yang keempat menganalisis proses respirasi, dan yang terakhir menerapkan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari pada proses fotosintesis. Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak tentang hukum kekekalan energi? Ya, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Nah, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa energi tidak hilang, tetapi hanya berubah bentuk. Dan jumlah total energi selalu sama. Transformasi energi di dalam sel terdiri dari dua cara. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil, dan yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil ini terdapat di daun. Nah, di daun tersusun atas sel-sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat organel sel yang bernama kloroplas. Di dalam kloroplas inilah terdapat klorofil. Transformasi energi oleh klorofil ada kaitannya dengan proses fotosintesis. Energi cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dan akan digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Jadi, intinya di dalam transformasi energi oleh klorofil, energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan di dalam molekul karbohidrat. Yang selanjutnya adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria merupakan salah satu organel sel yang memiliki bentuk berliku-liku seperti ini. Mitokondria berperan dalam proses respirasi sel. Di dalam proses respirasi sel, mengubah energi kimia, biasanya energi kimianya berupa karbohidrat, protein, dan lemak, menjadi energi kimia lain berupa ATP.
ATP adalah adenosin trifosfat, yaitu molekul pembawa energi. Ketika energi dihasilkan dari proses respirasi sel, maka akan membuat sel-sel yang ada di tubuh kita bisa berfungsi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Metabolisme menjadi ciri makhluk hidup, baik itu ikan, kucing, tumbuhan, semuanya bermetabolisme. Metabolisme ini penting untuk makhluk hidup, karena kalau metabolisme itu berhenti, maka makhluk hidup itu akan mati. Metabolisme itu ada dua jenis, yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Dengan begitu, anabolisme menjadi reaksi yang membutuhkan energi. Contoh anabolisme adalah fotosintesis. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu fotosintesis. Kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang fotosintesis. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada hidrilla verticillata, yang kedua baking soda, yang ketiga ada 3 botol bekas, yang keempat ada sendok, dan yang kelima ada air. Yang pertama, masukkan air ke dalam ketiga botol bekas hingga penuh. Kemudian, masukkan baking soda ke dalam salah satu botol. Dan selanjutnya, masukkan hidrilla dalam posisi terbalik ke 3 botol bekas. Kemudian, ditutup hingga rapat. Nah, lalu 2 botol ditaruh di tempat yang terang, yang satu ada baking soda, yang satu tidak ada, dan yang satu lagi ditaruh di tempat teduh. Nah, kemudian kita amati setelah 15 menit dan terlihat ya kalau yang ada baking sodanya itu terdapat banyak gelembung. Artinya berarti banyak menghasilkan oksigen. Kemudian yang tidak diberikan baking soda juga terdapat gelembung namun tidak begitu banyak. Dan yang di tempat teduh terdapat gelembung namun tidak begitu. Katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimianya memecah senyawa kompleks menjadi sederhana. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan energi. Energi ini akan dijadikan bahan dasar yang dibutuhkan untuk mensintesis molekul baru di tubuh kita. Pada saat energi ini dihasilkan, akan menjadi energi atau bahan dasar untuk proses anabolisme. Contoh dari proses katabolisme adalah proses respirasi. Respirasi ini terjadi di dalam sel sehingga disebut respirasi seluler. Anak-anak, itu saja pembahasan mengenai transformasi energi dan metabolisme sel. Selamat belajar, sampai jumpa!